Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas Hati-hati Bu, bismillah. kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan atau minta pendapat Pak Anies, itu yang saya alami sendiri selama ini. Tadi saya menunggu dari sesi 1, kemudian saya tidak dapat kesempatan untuk bertanya, jadi saya lanjut ke sesi 2. Sesi 1 tadi saya nggak dapat tempat duduk, jadi saya duduk di bawah terus ya, saya... lanjut pertanyaannya Bu. Ya lanjut Bu, lanjut. Kemudian, Ibu jangan cerita sejarah keluarga Ibu lagi. Ya maaf, ya maaf. Panjang ya. Sekarang mungkin dari sesi 1 saya mau tanya, mau minta pendapat Pak Anies dulu. Kebetulan orang tua saya berasal dari kota di Jawa Timur. Kebetulan orang tua saya dulu membuat klinik, pertama rumah bersalin, kemudian menjadi rumah sakit. Pada waktu kebetulan bapak saya dokter dan ibu saya wira swasta, dan ibu saya pernah menjadi bukan pernah ya, terus ya enggak, ini ada hubungannya Ya, karena jangan dengarkan Mas ibu saya wira swasta, jadi kita orang tua saya membuat klinik rumah bersalin, kemudian menjadi rumah sakit, berkembang menjadi rumah sakit. Pada waktu itu tahun 70-an, jadi saya lahir tahun 1968. Itu izin rumah sakit zaman dulu, waktu mungkin zaman Pak Harto ya waktu itu rumah sakit, jadi swasta itu ibu saya diberikan izin dan harus ada syarat 20% itu untuk orang miskin. Jadi memberikan kamar sebanyak 20% dari total kamar itu untuk orang miskin. Dan rumah sakit orang tua saya itu tidak membedakan antara orang miskin dan orang yang bisa membayar. Dan saya lihat sekarang di Jakarta dan di kota-kota lain, saya lihat banyak rumah sakit berdiri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit asing. Itu menurut pendapat Pak Anies bagaimana? Terus, Bu, untuk gimana sejarah kakek nenek Ibu? Nanti dulu Bu, langsung pertanyaan Bu, izin Bu. Langsung iya, pertanyaannya Bu. Maksud saya pendapat Pak Anies itu saya mau tanya, mau dibawa kemana sistem kesehatan kita? Karena dulu waktu saya kecil, apa yang saya lihat waktu saya sekolah memang seperti itu. Tapi sekarang saya lihat kalau orang nggak punya uang dan nggak ikut BPJS, itu rumah sakit itu sulit untuk menangani langsung pasien. Oke. Ya. Oke Bu, terima kasih. Maaf, aduh udah Bu ya. Untuk lingkungan hidup Bapak Anies, orang tua saya itu tinggal di kota Jawa Timur itu. Bu, langsung pertanyaannya tuh. Langsung pertanyaan Bu. Bu, ada mall yang sebelah pas mall. Bu. Sebentar. Bukan. Blower AC-nya. Sebentar Bu. Ibu bukan Agnes Monica, jadi mikrofonnya di sini. Kalau Agnes Monica kan ini mikrofonnya. Oh iya. Ibu di sini mikrofonnya. Blower AC-nya dan blower dapurnya itu mengarah ke rumah orang tua saya. Itu kan polusi ya Pak Anies. Lah, saya mau tanya itu tentang lingkungan hidup itu bagaimana pengendalian untuk pemukiman dan mal itu, apakah ada peraturannya? Oke, terima kasih Ibu. Hati-hati Bu, jangan turun Bu, jangan turun. Dijawab dulu ya. Jawab dulu Pak. Oke. Ya, nomor 1, ketika jaminan kesehatan berlaku universal, maka semua akan bisa mendapatkan perlindungan ketika mereka harus dirawat di rumah sakit, ketika harus ke dokter. Karena itu sifatnya universal, semua dibiayai. Jadi ada yang memang mendaftar ikut BPJS, tapi bagi yang tidak mampu, pemerintah yang mendaftarkan. Sehingga mereka bisa terjamin kalau sakit. Maka prinsip penanganan kepada mereka yang miskin, yang lemah itu terbereskan di situ. Begitu ya Bu ya. Saya beri ilustrasi. Waktu saya bertugas di Jakarta,
baru masuk saya cek berapa warga Jakarta yang tidak tercover BPJS. Ternyata yang tidak tercover itu angkanya 27%. 27%. 27% itu artinya seperempat warga. Dan 27% itu pasti yang paling bawah. Kemudian kita menutup biaya itu dengan mengalokasikan sekitar 1,3 triliun untuk mendaftarkan mereka ke BPJS. Lalu semua lurah diharuskan mensensus penduduknya. Bila ada penduduk yang tidak terdaftar BPJS, maka tunjangan kinerjanya lurahnya akan dipotong. Jadi dia bekerja mati-matian memastikan 100% penduduk terdaftar BPJS. Supaya ketika mereka sakit aman. Cara itu yang kita ingin lakukan di Indonesia supaya semua akan terjamin. Yang satu. Yang kedua. Mantap. Yang kedua tentang, itu sudah ada aturannya. Ada AMDAL, tinggal penegakannya. Nah kalau ada AMDALnya dikerjakan, tapi ada ORDAL juga, masalah di situ. Iya, betul. Seringkali ORDAL mengalahkan AMDAL. Iya, betul. Nah ini artinya harus ada sikap dari negara yang tegas. Menurut saya sudah saatnya pemerintah baik pusat dan daerah menempatkan perlindungan tentang lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas utama yang harus dikerjakan. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya. Bu, pertanyaannya. Oke.